Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pondok Pesantren Api Asri Subhanul Waton, Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, disambut oleh pengurus pesantren dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga hadir dalam acara tersebut. Dalam kunjungannya ke pesantren, Prabowo yang juga Menteri Pertahanan ini meminta agar para santri terus bersemangat untuk belajar dan menimba ilmu. Apalagi banyak petinggi negeri yang berasal dari kalangan santri. Kemudian saya pernah ke sini waktu almarhum bapak saya, tapi sekarang saya merasa perlu melanjutkan tali keluarga. Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang memiliki hubungan dengan akar sejarah Indonesia. Oleh karenanya, pesantren merupakan pilar strategis dalam mencetak generasi emas bangsa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. DPP Banteng Muda Indonesia menyerukan aksi nyata dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Salah satunya melalui acara bersih-bersih pantai sekaligus pembagian sembako kepada masyarakat. Memperingati Hari Ozon 16 September lalu, DPP Banteng Muda Indonesia sebagai sayap PDI Perjuangan menggelar kegiatan bertajuk Merawat Pertiwi di Pulau Payung, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan instruksi Ketua Umum DPP BMI Muhammad Herfiano yang meminta jajaran BMI, terutama bidang kehutanan dan lingkungan hidup, agar bergotong royong membuat program untuk menjaga kelestarian bumi. Kegiatan merawat pertiwi ini antara lain dilakukan dengan bersih-bersih pantai, transparansi terumbu karang, dan penanaman mangrove. Selain itu, BMI juga membagikan sembako kepada masyarakat. Hari Ozon itu tanggal 16, jadi kita adakan di bulan yang sama untuk memberi awareness kepada orang-orang bahwa kita ini sekarang lagi terhadap climate change gitu. Nah, karena itu kita mengadakan ini biar pemuda-pemuda lain ikut serta untuk membuat perubahan di Indonesia ini. Ibu sangat berterima kasih karena ada kunjungan untuk melihat kampung ibu yang di Pulau Payung. Mudah-mudahan dengan sembako yang diberikan bermanfaat untuk kita semua dan juga berkah untuk semuanya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut perubahan iklim merupakan tantangan nyata bagi semua pihak. Penanggulangan dampak dan perubahan iklim menjadi isu prioritas dan menuntut adanya kerjasama global. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pagi tadi bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Keduanya bertemu sambil berziarah bersama ke makam ayahanda Puan Taufik Kemas di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta dan sarapan nasi pecel, menu favorit Puan dan Caimin. Silaturahmi politik terus dilakukan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Setelah menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, Puan menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Keduanya bertemu sambil berziarah bersama ke makam ayahanda Puan Maharani, Taufik Kemas, di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta pada Minggu pagi. Baik Puan maupun Caimin mengatakan kedekatan dan kerjasama PDI Perjuangan dan PKB bukanlah hal baru. Semoga ini jadi jalan dan perjalanan koalisi masih 1 tahun. Ini moga rintisan-rintisan terus, perkembangan akan dinamis. Yang jelas kita berharap PDIP bisa terus bareng PKB. Seperti sekarang. Kalau dengan Gerindra, ya memang yang tertulis baru dimulai dengan Gerindra. Mungkin nanti akan terus. Jadi dinamika yang ada ke depan ini karena masih 1 tahun, saya rasa masih bisa terus terbangun, terbuka, bagaimana kemudian menyamakan visi, misi, dan cita-cita yang sama sehingga nantinya ya namanya dinamika politik itu tidak ada yang mungkin tidak terbuka. Yang pasti pertemuan ini membuka ruang bagi kita berdua untuk bisa selalu berkomunikasi. Ya mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin dalam politik. Ini kita ketemu ini aja udah satu sinyal bahwa kemungkinan ke depannya itu bisa saja ada dinamika lain. Ya kan itu saja. Nah.
Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia Abdul Hakim menilai pertemuan Puan dengan Caimin Minggu pagi menyiratkan kebutuhan PDI Perjuangan berkoalisi dengan PKB dan Gerindra serta partai lainnya untuk mengusung Puan di Pilpres 2024. Jadi sepertinya melihat situasi internal PDIP yang sangat berhasrat untuk mendorong Mbak Puan sebagai calon presiden, sementara secara faktual, secara elektabilitas Mbak Puan ini masih juga belum bisa dikerek secara maksimal, kebutuhan untuk koalisi mungkin dipandang menjadi penting oleh internal PDIP. Bergabungnya PDI Perjuangan dengan PKB dan Gerindra akan menjadi kekuatan politik besar di 2024 yang harus diperhitungkan lawan. Sangat potensial dan ini sangat menjanjikan koalisi ini, cuma tidak mudah pada soal level kandidasi, karena pada level kandidasi kemungkinan bisa terjadi deadlock karena posisi siapa yang menjadi capres dan siapa yang menjadi cawapresnya itu tidaklah mudah sebetulnya, tidak seperti membalikkan telapak tangan, dan ya, ini akan menjadi tantangan serius di mana klik supaya ada persamaan kepentingan, bagaimana mereka juga punya agenda untuk berburu kutal efek. Hampir semua partai politik untuk mengejar itu karena kalender pemilu kita serentak. Mempelajari dinamika politik dan hasil survei Capres 2024 dari berbagai lembaga survei, diperkirakan akan lebih dari 2 kekuatan koalisi yang akan bersaing di Pilpres 2024. Dengan begitu, diharapkan politik identitas dan polarisasi masyarakat bisa terhindarkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.